Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan dari hasil kerja saya, yaitu analisa 4 aspek dalam studi pelayanan bisnis. Perkenalkan, nama saya Randi biasa dengan NIM 005002 dengan mata kuliah studi pelayanan bisnis, studi manajemen pemasaran fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SDM. Di sini pada dasarnya aspek merupakan sebuah studi dari suatu kegiatan yang bisa memberikan arahan apakah bisnis yang Anda lakukan layak dijalankan atau tidak. Adapun aspek yang akan dibahas yaitu aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek ekonomi, aspek finansial dalam mencakup capital budgeting dan laporan keuangan. Aspek teknis. Tujuan aspek teknis agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat dalam menyatukan produksinya, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan, yang terakhir agar perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan secara di masa saat ini dan masa yang akan datang. Penentuan lokasi. Untuk memilih lokasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Untuk mempertimbangkan lokasi yang dipilih harus disesuaikan dengan keperluan usaha. Misalnya untuk lokasi pabrik, lokasi kantor pusat, lokasi kantor pemasaran, lokasi gudang, dan lainnya. Sebenarnya terdapat beberapa pertimbangan yang harus diketahui dalam penentuan lokasi, namun pada garis besarnya terdapat dua pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku atau yang disebut raw material appropriacy approach. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran atau bisa disebut market opportunity approach. Ada dua faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer, kedekatan dengan pasar sasaran konsumen potensi di mana tempat produk akan dijual, kedekatan dengan sumber ketersediaan bahan baku utama, ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualifikasi yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai yang dapat memperlancar pengadaan bahan baku dan memasarkan hasil produksi, misalnya jalan raya, jembatan, pelabuhan, laut, bandar udara, kereta api, dan lain-lain. Ketersediaan sarana listrik, sumber air, telekomunikasi untuk memperlancar kegiatan produksi agar tidak terganggu. Yang terakhir, sikap masyarakat setempat yang dapat mengaruhi aktivitas usaha baik positif maupun negatif. Faktor sekunder. Faktor iklim, kelembapan, curah hujan, dan tanah, misalnya untuk jenis usaha di bidang agrobisnis, usaha dapat memilih iklim yang sejuk dan kondisi yang tanah yang subur. Strategi kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat, yang dapat mendukung atau menghambat usaha akan dijalankan serta menjalankan arah pembangunan yang akan dijalankan. Misalnya masalah peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, peraturan usaha, intensif, dan lain-lain. Kemungkinan perluasan pengembangan perusahaan dan rencana masa depan perusahaan, sikap masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha baik positif maupun negatif, misalnya adat istiadat, budaya, agama, keamanan, dan lain-lain. Biaya untuk investasi dan eksplorasi, misalnya pengadaan tanah dan pembangunan gedung. Aspek manajemen dan hukum. Aspek manajemen. Studi kelayakan bisnis juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen usaha, sumber daya, hingga finansial perusahaan. Adapun aspek hukum, saat ini studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang harus diteliti. Salah satunya adalah aspek hukum, di mana hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau
ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan atau bisnis, di mana berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dinyatakan layak apabila ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Hal penting dalam studi kelayakan bisnis yang berkaitan dengan aspek hukum. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang kedua, akta pendirian notaris, yang ketiga, surat izin pengusaha perdagangan atau SIUP, yang keempat, surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Adapun tujuan memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis antara lain menganalisa kegiatan usaha yang akan dijalankan, menganalisa ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang dibiayai dengan pinjaman. Di sini juga kita bisa melihat manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian. Kita masuk di aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Beberapa dampak aspek ekonomi. Yang pertama, dampak meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, menggunakan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional melalui pemerintah setempat. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah. Aspek ekonomi juga meningkatkan pendapatan nasional. Adapun pendekatan nasional itu pertama, pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua, pendekatan pengeluaran atau bisa disebut expenditure approach. Yang ketiga, pendekatan pendapatan income approach. Sektor lapangan usaha untuk menghitung pendapatan, yaitu pertanian, peternakan, pertanian perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, jasa dan air minum, pengangkutan dan komunikasi, bank, keuangan, lembaga lainnya, sewa rumah, keamanan dan pertahanan, jasa lain. Sisi rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi yaitu sisi distribusi nilai tambah dalam aspek ekonomi, sisi nilai investasi pertenaga kerja dalam aspek ekonomi, dan juga di sini ada 3 dukungan pemerintah. Yang pertama, kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi 2 instrumen, yaitu instrumen tarif terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor. Yang kedua, instrumen non tarif terdiri atas 2 batasan, yaitu pembatasan kualitatif dan pembatasan kuantitatif. Selanjutnya, kebijakan perdagangan dalam negeri terbagi atas 2, pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya. Pengaturan distribusi barang, pengaturan stabilisasi harga. Selanjutnya, kebijakan produksi terbagi atas subsidi atau pajak langsung bagi produsen, perlindungan hasil produksi dan saran produksi, pengaturan penggunaan saran produksi. Kita masuk di aspek finansial. Aspek finansial dengan bahasa Inggris finance mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti yaitu risiko ilmu keuangan dan aset lainnya. Manajemen aset tersebut menghitung dan mengatur risiko. Ada 2 sumber dana. Yang pertama, modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjam. Yang kedua, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup maupun terbuka. Adapun jenis-jenis laporan keuangan. Dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan yang ada adalah sebagai berikut. Laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba atau rugi,
Laporan keuangan arus kas, laporan keuangan perubahan modal. Bentuk-bentuk laporan keuangan sebagai berikut ini adalah laporan keuangan yang umum, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk laporan laba rugi, khusus untuk laporan laba rugi hanya memiliki dua macam, yaitu bentuk tunggal atau single step system, yang kedua bentuk majemuk atau multi step system. Laporan keuangan neraca. Dalam laporan keuangan neraca terdapat tiga macam bentuk, yaitu bentuk skontro atau horizontal, atau bisa disebut upon from. Yang kedua bentuk laporan atau vertikal, atau bisa disebut report from. Yang ketiga bentuk lainnya dengan kebutuhan dan posisi keuangan perusahaan. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, membuat cash flow, perusahaan juga diminta untuk membuat proyeksi laporan keuangan untuk beberapa periode, biasanya sebuah proyek. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan neraca atau income statement. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besar, neraca menggambarkan sejumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal, atau bisa yang disebut ekuitas di posisi pasifa. Laporan laba rugi atau biasa disebut balance sheet. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari biaya-biaya dikeluarkan dalam satu periode. Mungkin dari hasil presentasi saya, untuk empat aspek dalam analisa empat aspek dalam studi kelayakan bisnis, yang aspek pertama aspek teknis, aspek kedua aspek manajemen dan hukum, aspek ketiga aspek ekonomi, dan aspek keempat yaitu aspek finansial dalam lingkup budget, dalam lingkup laporan keuangan dan budgeting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.